Halo semuanya, saudara-saudara dan bapak ibu dan teman-teman. Di sini saya akan membahas tentang hidup itu pilihan. Nah, di mana hidup itu pilihan, mengasihi Tuhan atau mengasihi diri kita sendiri. Nah, saya punya cerita tentang cerita saya sendiri, dan itu benar-benar fakta yang aku alami. Itu gimana saya sangat mengasihi Tuhan, dan saya diperhadapkan sebuah masalah, dan masalah itu antara mengampuni atau tidak mengampuni. Nah, kadangkala manusia duniawi kita maunya kita disenangkan, dihargai, dihormati, tetapi Tuhan ingin kita mengampuni orang yang menyakiti kita. Bagaimanapun caranya, dalam kehidupan kita sehari-hari diperhadapkan sebuah masalah, kita harus tetap hati kita tertuju kepada Tuhan. Dan mengasihi Tuhan itu bukan hanya kita bicara ya, aku mengasihimu Tuhan, tapi di saat diperhadapkan persoalan, nah itu gimana responnya gitu kan? Apakah mengeluh, apakah tidak mau mengampuni, apakah tidak mau memaafkan, apakah tidak mau melakukan pekerjaan hal yang sekecil itu, contohnya kebersihan, tentang kerapian, tentang membaca firman setiap hari, tentang berdoa. Kadang di zaman sekarang ini yang udah semakin canggih, kadang manusia itu terlalai dengan canggihnya teknologi sehingga melupakan Tuhan. Karena dimana semakin banyak yang di rumah tinggal gitu, jadi aktivitasnya pun hanya di rumah saja. Tapi itu walaupun di rumah pasti banyak pekerjaan, ya kan? Nah, di sini saudara-saudara, di zaman yang sekarang ini kan banyak yang masalah-masalah yang diperhadapkan, tetapi kita harus kuat, kita harus tetap mengandalkan Tuhan, kita harus isi hari-hari hidup kita dengan Tuhan supaya kita bisa kuat menghadapi masalah hal itu. Dan kita juga bukan hanya meminta berkat sama Tuhan, tapi kita mengasihi Tuhan. Karena gimana Tuhan itu menuntut kita untuk mengasihi Dia, karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita, berarti kita yang harus mengasihi Tuhan. Caranya mengasihi Tuhan itu, saudara-saudara teman-teman dan bapak dan ibu yang saya kasihi, yang saya hormati, caranya mengasihi Tuhan itu setiap hari ada waktu untuk berdoa antara 30 menit, dan minimalisir 30 menit ya. Nah, yang kedua, membaca firman. Tapi membaca firmannya itu bukan hanya membaca, walaupun satu ayat dibaca, tapi kalau direnungkan setiap hari, itu akan ada pelaksanaannya. Jadi bukan hanya membaca, tapi harus direnungkan dan dilakukan. Cara mengasihinya lagi yang ketiga. Nah, saat kita diperhadapkan orang yang menyakiti kita tiba-tiba, di situ kita akan mengampuni atau tidak. Nah, caranya gimana ya mengampuni dia? Karena dia sudah pergi gitu, begitu saja. Caranya kita bawa dia dalam doa, mendoakan dia supaya dia sadar bahwa dia salah. Tapi kalau kita yang salah, kita minta maaf sama Tuhan, dan kita juga minta maaf pada dia di dalam doa kita. Kita bawa dia di dalam doa kita supaya Tuhan yang bekerja. Nah, itu yang saya alami, itu yang saya rasakan. Setiap orang yang menyakiti hati saya hanya bisa membawa di dalam doa, karena doa itu adalah kekuatan di dalam hidup saya. Dan tujuan doa itu supaya semakin dekat dengan Tuhan, supaya selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan bukan kepada dunia. Itu yang sangat luar biasa di dalam hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Dan semoga video saya bermanfaat bagi saudara-saudara dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang tercinta, yang terkasih,
yang baik di rumah, baik di kantor, baik yang melakukan pekerjaan di manapun. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.